Wih, semangat pagi Lause. Kita karena lagunya udah habis, kita cut dulu karena ini urgent ini, guys. Oke, guys. Jangan lama-lama, malu. Jangan. Teman-teman, thank you ya Lause. Ini Yosep Setiawan, gue panggil Lause. Ini muka opa-opa tapi jiwa muda. Usia masih muda. Usia lu berapa, Lause? Muka sama usia hampir sama. Gua udah 45 tahun ini, Son. Waduh, Lause ya luar biasa. Lu beneran guru, bro? Ya, gua dulu guru. Oke, teman-teman, ini teman-teman hari ini kita akan bentuk talk show. Hari ini gua akan pimpin. Sebenarnya gua akan thank you dulu kepada Yosep hari ini ya. Koko Yosep ini sebenarnya hari ini gua kan baru pulang dari liburan. Badan sebenarnya nggak very well good ya. Oke, karena tiba-tiba banyak leader yang Harrison level up bagaimana? Sebenarnya gue udah cancelin, tapi ya sudahlah karena ada satu orang leader benar-benar menurut gue sangat luar biasa dan baik hati. Kunci adalah baik hati. Nah, iseng gue coba minta tolong, bro, minta tolong dong isi ke ET7 nggak? Baru tadi siang dan hari ini Lause Yosep Setiawan hadir untuk isi kita. Menurut gue it's amazing ya, luar biasa. Thank you, berikan aplaus juga buat ya. Lo orang mau kasih aplaus tulis tangan, thank you ya, karena hari ini kita akan belajar banyak teman-teman dengan guru luar biasa ini. Oke, thank you Lause ya. Nah, oh tuh ada tepuk tangan. Oke bro, gue pengen tanya Koko Lause ini ya, sebelum kita jauh lengkap, at least ya lu perkenalan diri lah, karena banyak orang yang di luar kota, yang Jakarta pun masih banyak orang nggak kenal lu, Lause. Datang dari mana manusia? Oh ya, gue foto dulu bro, gue foto diri lu. Gue foto diri dulu ya. Lu punya itu headset mau lu cabut dulu nggak biar foto lu ganteng? boleh.
Headset lu cabut dulu headsetnya. Gue mau foto dulu. Ini headsetnya, cabut bentar ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, lanjut. Lanjut, pakai. Nah. Pakai bro, nggak kedengeran nanti lu. Pakai bro, halo. Nah, oke. Udah pakai? Ntar. Oh, gue kira nggak bisa denger lu. Nah, teman-teman ini luar biasa ya. Ini salah satu inspirasi gua karena kebaikannya sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi manusia kebaikan. Oke, thank you sekali lagi Koko Yosep hari ini telah datang ET7. Kita akan mulai 19.05 berapapun kita akan mulai. Nah, boleh tahu sebelumnya lu datang dari mana? Manusia ini tiba-tiba datang. Tadi gue lihat Sedasan Depan sempat mati suri 2011 sampai 2016, benar ya? Nah, dulu direkrut sama siapa? Bagaimana kerekrut ke Prudensial? Background lu apa? Silakan, waktu dan tempat gue persilakan, bro. Ya, thank you banget. Aduh, salam ET7 tuh hura ya. Hura, salamnya ET7 tuh hura ya. Hura. Gini ya. Iya. Jujur, gua itu sebenarnya ini benar-benar grogi gua. Walaupun gua udah jadi penceramah, jadi apa namanya orang bilang jadi guru lama, tapi gua kayak masuk kandang macan di sini karena ET7 tuh sarangnya agen-agen luar biasa, leader-leader luar biasa, di mana gue banyak belajar juga sama lulu orang yang ada di ET7. Bahkan sebenarnya tanpa lu tahu, gue ini penggemar gelapnya Level Up karena gue subscribe lu punya YouTube, Son. Aduh, lumayan gue dapat AdSense, bro. Dapat duit. Gue nontonin Level Up lu punya setiap hari apa Selasa ya kalau nggak salah, bener ya. Makanya kata gue ini nggak terbalik, malah gue yang biasanya nonton jadi pendengar setia di belakang layar ini malah diundang jadi speaker. Terbalik lu, Son. Pendek lu, Son. Udah pasti bener, bro. Ya. Mungkin karena memang efek daripada closingan Pru Cerah kemarin yang hampir 1 M ya, yang tadi dibikin clickbaitnya masih Erison. Gila, gue juga kaget bagaimana menjual Pru Cerah 1 M. Iyo. Ya, jadi background teman-teman, saya join sebenarnya Oktober 2010. Kurang lebih 4 bulan setelah papa saya meninggal dunia. Jadi saya setelah papa meninggal, saya sadar saya nggak punya asuransi, jadi saya ikut asuransi. Padahal pada saat itu kerja cuma jadi guru les dengan gaji 1 bulan cuma 1,5 juta. Cuma karena memang masih bujangan dan tinggal juga di kota Tangerang yang notabene biaya hidupnya nggak lebih mahal dari Jakarta, murah bisa dibilang. Jadi gue penghasilan 1,5 juta, gue sanggup buka polis 500.000 ketika itu di tahun 2000. Ya, di tahun 2010 bulan Juni, tanggal 1 Juni itu polis gue terbit. Dan gue nggak di prospek. Dalam artian pada saat gue buka polis itu gue nggak di prospek, tapi gue yang menawarkan diri untuk jadi nasabah. Singkat cerita, banyak memang yang prospek, tapi gue akhirnya milih sepupu gue sendiri untuk jadi agent gue panggil ke rumah, singkat cerita gue buka polis sama dia 500.000 dengan pada saat itu penghasilan sebulan cuma 1,5 juta. Nah, ya karena kenapa? Ada korupsi nggak? Hebat banget bisa buka polis 500.000 gaji 1,5. Ya karena pengalaman bokap gue, Son. Bokap gue kena jantung pada saat itu, yang bikin gue sadar adalah ketika dokter memvonis bokap gue harus pasang ring 2. Sementara duitnya nggak ada. Pada saat itu tahun 2000 itu sekitar 2009-2010 itu harga 1 ring paling murah 30 juta. Itu baru beli 1 ring. Jadi kalau 2 kan bisa dibilang 60 juta. Belum buat biaya blacknya dan lain sebagainya, total mungkin 100 juta bisa. Dan itu nggak ada duit, nggak ada BPJS pula zaman itu. Jadi singkat cerita, ya mengalami langsung penderitaan orang tua, itu yang bikin gue sadar. Gue anak cowok paling gede, jadi gue lebih berasa.
sehingga nantinya kalau gua nggak punya asuransi, bagaimana dengan hidup gua? Nah, cukup orang tua ngalamin, kalau bisa ya gua jangan, saudara-saudara yang lain jangan. Makanya gue buka polis. Itu nekat, modal nekat. Karena apa? Karena gue pikir gue masih bujangan, dengan sisa gaji 1 juta buat operasional, ya beli bensin motor masih murah ya. Terus kemudian makan juga seadanya lah, makan mie goreng doang setiap hari jadi gitu kan. Ada saat itu harganya cuma 500 perak sebungkus atau cuma berapa gue lupa. Nah, di bulan Oktober gue di BOP sebenarnya, di pra BOP sama manajer restoran. Ya, ketika itu ya penghasilan udah mulai lumayan karena ada tambahan-tambahan murid les. Ya mulai beranilah makan di mall gitu kan, makan di mall di pra BOP sama manajer restoran ditawarin ya itu 30%. Nah, gue tertarik dengan komisi 30%. Singkat cerita, gua nggak masuk lewat si manajer restoran itu, tapi gua kembali panggil sepupu gua tadi. Jadi sepupu gua itu ya ibarat ketiban duren runtuh, dia dapat duren runtuh. Pada saat gue jadi nasabah, dia nggak perlu repot-repot prospek gua. Pada saat gua mau jadi agent, dia nggak perlu repot-repot BOP Leadernya gua. siapa? Kasih tahu dulu dong teman-teman leadernya. Karena kan harus Iya, komunikasi dengan leadernya. Siapa? ya, gue terima kasih sama leader gue yang notabene sepupu gue, namanya Heri Rahadi. Oke. Cuma memang saat ini, ya ini mohon maaf ya teman-teman ya, tidak bermaksud menjelekkan leader sendiri, kualat gue. Tapi disinilah gue bilang pairnya bisnis prudential. Jadi leader gue tuh gue salip Son. Dia masih AD, gue udah AD. Jadi sekarang gue notabene di bawah langsung leadernya leader gua, jadi Ivandi. Nah, Fanijo kalau di sini ya. kan Ivandio, di sini kan ada Ivandi Setiawan. Nah, ini leader gua Fani Setiawan yang itu Ivandi. terlalu emosi orangnya. Ada lo tadi gue lihat ada lo. Oke, Nah, lanjut. singkat cerita, ya gua mencemplungkan diri, gua nawarin diri jadi agent, gimana gua join. Dan pada saat itu lumayan susah untuk dapat ujian AJI. Nunggu gue dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Gue baru dapat jatah ujian AJI itu tanggal 1 Maret. Oh, lu Ya. nggak ada kepikiran, nggak ada hoki nih di sini. Oktober sampai Maret baru bisa ujian. Nah itu sempat juga gue berpikir, waduh kok ini lama amat. Gue kejar-kejar terus leader gue. Gimana ini kode agent aja belum keluar. Nah kode agent gue keluar percis di hari Valentine 14 Februari. Baru keluar kode agent. Padahal udah pas start pada saat itu kan, udah daftar, udah tanda tangan perjanjian keagentan dan lain sebagainya. Karena dulu memang nggak semudah sekarang ya. Pas startnya juga dulu 5 hari dulu. Terus kemudian ya udahlah, gue pikir karena 30% itulah yang bikin gue tuh jadi ya udahlah ini buat tambahan income buat gue. Siapa tahu gue bisa dapat. Tapi sebenarnya di balik itu, ketika itu gue berpikir pengalaman bokap gue itu gue pengen ambil hikmahnya, gue pengen bagikan kepada keluarga besar. Nah, gue pikir kalau gue jadi agent, ya mungkin gue bisa punya kesempatan lebih banyak, lebih besar buat cerita pengalaman tentang bokap yang nggak enak itu kepada mereka agar supaya jangan sampai terjadi lagi. Itu sih sebenarnya misi gue pada saat itu, Son. Jadi singkat cerita, gue tetap bertahan nunggu sampai akhirnya keluar FLC di tanggal 1 Maret 2011. Itu gue baru dapet yang namanya full license. Dulu full license kita training ya 5 hari atau 3 hari ya bro ya? Ya, dulu ada yang 3 malam, ada yang 5 hari. 5 hari 3 malam. Kalau mau pilih pagi sampai siang ya 5 hari. Kalau mau yang malam ketika itu 3 malam. Oke, jadi waktu itu Oktober. Nah, habis itu kenapa mati suri bro? Gue pengen tanya mati surinya dulu. Nah, jadi ya itu karena memang dari awal cuma pengen cari tambahan, bro. Cari Karena tambahan. mindsetnya cuma cari tambahan. Jadi begitu dapat tambahan 3,5 juta sebulan ya udah cukup puas. Jadi Oh, gua karena nggak, waktu saat itu gaji berapa? Gaji guru berapa? Income guru? gaji guru nggak nyampe 3 juta pada saat itu. Oh, lu udah dapet 3,5 juta, 1 kali lipat dibanding income biasa yang lu aktivitas setiap hari. Ya, Masih nggak mau jalan nih, masih dianggap iya tambahan. karena begini, karena kan gua pikir pada saat itu ya udah dapat kan 3,5 juta sebulan, ya udahlah kan bertahan selama
tahun kan itu komisi, ya udahlah gitu. Dan Oh, usia pada usia saat 33 ya? Usia 33 ya waktu saat itu? betul. Wah, Dan lagi nakal-nakalnya Lause tuh, lagi nakal-nakalnya dia. pada saat itu gua nggak tahu, gua nggak ikut sistem. Gua nggak ikut sistem. Nah, ini bahaya nih ya. Nggak Jangan ya ikut yang di sistem. sini yang di sini jangan sampai ya nggak ikut sistem, nggak ikut apa kata leader. Itu dosa besar kalau berbisnis di Prudential tidak follow sistem, tidak follow leader. Nah, salahnya gue pada saat itu ya mindset gue. Sekali lagi mindset gue bukan mau bisnis di sini. Gue cuma mau cari tambahan, mau Iseng. cari sampingan. Oh, jadi lu cari iseng-iseng 3,5 juta, akhirnya membuat lu vakum. Vakumnya cukup lama ya, Bro? Kalau Cinderella tuh atau Nah, tidur itu setahun doang, ini 7 tahun, Bro. jadi begini ceritanya, memang ketika itu gue mau persiapan merit juga, Son. Jadi 2013 gue persiapan merit. Gue merit Januari 2013. Nah, 2012 itu, dari 2011 2012 itu memang gue disibukkan. Kenapa? Karena gue berdua sama bini nggak ada orang tua. Jadi kita berdua udah yatim piatu. Jadi semua harus kita mulai dari nol. Semua merancang ini, merancang itu, mikirin gedung, mikirin rumah. Bahkan gue dapet rumah aja buat gue tinggalin itu di bulan Oktober 2012. Jadi tinggal 2 bulan lagi gue mau pesta, gue belum punya rumah pada saat itu. Jadi Oke. kepotong mati surinya karena sibuk ngurusin pernikahan, dan setelah itu anak lahir, kita sekali lagi nggak ada orang tua, nggak ada yang bantuin, mau gaji pembantu juga nggak berani, ya itu akhirnya jadi vakum, jadi Si mati. gara-gara mau merit atau mindsetnya error. Dua-dua ya, error. Gara-gara error. Oke, jadi si Error. ceritanya 2017 bangkit. Nah, singkat cerita, sebenarnya di 2016 pertengahan nih, tepat nih bulan Juni, ketika itu kan liburan sekolah, Son. Gue kan guru kan. Nah, kalau libur sekolah, anak-anak libur kan gurunya juga libur kan. Nah, libur kan lumayan panjang tuh, 1 bulan, ya kan. Nah, dulu sebelum gua itu kan selalu leader gua ngajakin ikut sistem. Ya. Datang ke PM3 aja selalu gua nolak. Karena dengan alasan gua sibuk ngajar, apalagi hari Senin. Oke. Nah, karena gua malu juga sama leader-leader gua itu ya, ada Harry dan juga Ivandi ya. Sekali lagi terima kasih buat mereka berdua yang selalu ngingetin gua, ayo kok datang kok ke PM3 kok, Senin kok, datang kok, datang kok. Dan singkat cerita di bulan Juni gua ditagih janji. Karena kan mereka tahu gue libur. Nah, mereka tahu gue libur, akhirnya singkat cerita di bulan Juni itu gue datang ke PM3. Nah, pucuk dicinta ulang tiba. Itu udah kayak apa mah, udah kayak cerita mah, udah jalan ceritanya kayak udah ditulis sama sutradara, sama yang Maha Esa, sama yang Maha Kuasa. Temen lu, Son, gue inget banget. Siapa? Karena yang ngundang pada saat itu, seingat gue, speaker di PM3 elu. Dia nyebut-nyebut elu namanya. Karena itu siapa? Orang Batak, si Pak Tunggul Sembiring apa siapa sih namanya apa? Bolong. Hah? Hah? Tunggul Bolon. Tunggul Simbolon. Itu dia jadi speaker ketika itu nanya, siapa yang masih agent di sini? Gue duduk percis di depan dia, paling depan. Gue bilang, ya gue. Terus ditanya, udah berapa tahun Pak jadi agent? 6 tahun. Hah? Dia sampai kaget. Gue di situ dapat shock terapi gue. Pak, ngapain aja 6 tahun, Pak? Wah, kalau saya jadi bapak mau udah ke laut, kalau nggak salah. Pokoknya begitulah kata-katanya. Tapi dengan bulian itu, gue termotivasi. Gue terbuka mindsetnya. Jadi gue malah dapat insight, dapat pencerahan tuh dari dia. Tolong titip salam kalau lu masih ketemu dia, Son. Bilang thank you gitu. Nanti gua kabarin ya. Jadi lu berubah karena ada satu kalimat yang membuat lu shock terapi. Yes. Nggak serangan Yes. jantung ya kok. Iya. Nggak serangan jantung. Karena 6 tahun ngapain aja kok nggak ade-ade. Betul, pada saat itu gue ditanya begitu, ya udah gue nggak bisa jawab apa-apa, gue hanya terdiam, tapi gue tidak merasa seperti kayak orang lagi dihakimi, tapi gue seperti kayak orang dikasih tahu, disadarkan. Oke, jadi fast forward 2017 lu ingin jalanin full time nggak? Pasti Yes, nggak? Nggak full time full kan? time, gue full time, full time, Langsung full full time, time. langsung gue full time, putuskan gue Kenapa full lu time. berani full time? Nah, jadi ada ceritanya lagi nih, sorry nih teman-teman ya, jadi ya.
2016 sejak saya dapat insight dari temennya Erison tadi, saya langsung banyak merenung, banyak berpikir, dan akhirnya pada saat itu juga saya memutuskan sebenarnya untuk langsung full time. Cuman saya belum Oke, punya keberanian, potong. belum. Merenungnya apa? Ya lu renung apa? Ya itu kata-katanya si Pak Tunggul tadi, dia bilang kalau kita mau sungguh-sungguh serius di bisnis prudensial, terlepas dari latar belakang kita, background kita apa, cuma ikut sistem, cuma ikut apa kata leader, follow the system, follow the leader, pasti kita akan berhasil mencapai impian kita. Nah, itu yang gue benar-benar resapi, karena dia juga menunjukkan bukti-bukti, contoh-contoh, dan pada saat itu mata gue juga masih sebelumnya nggak kebuka, padahal kenyataannya teman-teman pada saat itu kan kita belum jadi Five United ya, masih Victory ya. Di Victory kan udah banyak leader-leader hebat ya. Salah satunya kayak leader kalian ini, Erison. Nah pada saat itu bener-bener gue kebuka, Son. Jadi akhirnya langsung dah tuh. Ya gue termotivasi, gue langsung muncul ide, gue mau full time. Nah dapet godaan, Son. Dapet godaan di bulan Oktober. Gue punya klien, kan gue udah punya klien sebenarnya dari 2011 juga ya, walaupun gak banyak, gue udah punya klien. Nah, gue punya klien, dia ketika itu usahanya lagi bagus, dia bangun pabrik, dia mau tarik gue jadi tangan kanan dia di pabrik, ya, mungkin dibilang GM lah ya, GM dia pada saat itu. Nah, istri gue tahu sebenarnya pada saat itu lebih cenderung gue terima tawaran si nasabah gue. Karena apa? Ada penghasilan tetap, ada gaji tetap. Nah, sementara kalau di Prudent kan kita tahu based on commission. Nah, tapi pada saat itu gue bilang sama istri gue, tolong kasih gue waktu maksimal 6 bulan. Jadi gue berani tuh, Son, ibaratnya taruhan, gue taruhan sama bini gue. 6 bulan kasih gue waktu, gue bakal balikin income yang ditawarkan sama dia. Oke. Udah Nah, punya anak belum, jadi, kok? 2017 udah punya anak? Udah, jadi momentumnya ketika anak gue ketika itu usia 2 tahun, dan memang yang bikin gue jadi semangat adalah karena gue mikirin masa depan dia. Ditambah ya faktor usia gue juga kan. Gue kan married udah, ya waktunya udah lewat lah. 36 gue married, punya anak usia 37, jadi udah tua juga hitungannya. Makanya kenapa gue ya jadikan anak gue terutama dan istri gue sebagai penyemangat gue, pemotivasi gue, kenapa gue harus sukses. Tapi gue masih nggak nyambung. Seorang yang dari income tetap, lu resign, belum ada nasabah waktu saat itu, bener ya? Apakah masih ada rolling income, masih dapat nggak? Waktu saat 2016, 2017 berapa income lu? Di Prudent? Iya, di Prudent mah sebenarnya pada saat itu udah bisa dibilang nggak ada lah, cuma berapa ratus ribu, karena kan udah nggak dapat nasabah selama mati suri itu mah ibaratnya. Apa lu yang bisa percaya? Kan si speaker si Tunggul si Bolong itu kan ngomong, ya belum tentu lu percaya. Kenapa lu bisa resign, bisa full time, lu punya anak, punya istri, punya tanggungan, punya kewajiban, apa aha momennya yang membuat lu yakin bahwa ini harus lu jalanin full time? Gini, kan gue sebenarnya orang yang backgroundnya matematik. Jadi hitung-hitungan gue kan kuat. Oh, matematika. Sebenarnya gue guru matematika dasarnya. Cuma karena gue kuliahnya cari yang gratisan, gue kuliah agama. Karena ijazah gue sarjana agama, jadi gue cuma bisa ngajar agama. Kalau gue disuruh milih, gue pengen ngajar matematika. Ajarin sinkos tangan. Boleh. Gue jadi guru les mafia lama 20 tahun. Oh, mafia. Nah, jadi mafia, matematik, fisika, kimia. Nah, jadi singkat cerita, hitungan yang diperlihatkan bagaimana caranya mendapatkan ketika itu kan 100 juta dalam kurun waktu 4 tahun, 5 tahun kan. Ya. Itu sangat masuk di akal dan hitungannya itu bisa dibuktikan. Achievable. Jadi ya, achievable. Jadi itulah yang memotivasi gua. Karena gua kan berpikir gua kerja melulu sama orang, aduh udah capek, udah bukan saatnya, udah udah nggak ada lagi deh yang bisa gua harapkan kalau gua jadi karyawan. Gua udah bosen kerja, Son, sebenarnya jadi karyawan. Gua pernah mati hidup lagi nggak sampai 100 juta ya? Ya, boro-boro. Boro-boro. Nah, dan yang tadi gue bilang 10 juta
gua dapat penawaran dari si calon si nasabah gue yang mau bangun pabrik, gue mau diangkat jadi GM, itu gue buktikan baru kurang lebih sekitar 4 bulanan itu udah balik 10 juta. Karena pada saat 2017 itu bener-bener aha momennya, momentumnya gue dapet. Dan ketika itu juga di kantor, puji syukur kalau lu orang pada inget, terutama yang ejen-ejen lama, ada Pro Victory, para founder kita bikin kelas pada itu klub 200. Ya. Nah, gue salah satu lulusan yang mencapai itu dalam kurun waktu 3 bulan gue capai 200 juta Sarwini ya, lebih. tuanya kalau nggak salah ya Sarwini. Ya, betul. Makanya kenapa dari situlah gue semakin yakin ini bisnis luar biasa dan inilah yang menjadi jawaban dari doa gue selama ini, gue pengen berbisnis. Fast forward lagi, setelah lu yakin hitungannya bisa 100 juta per bulan. Kan nggak gampang dong. Pertama kali lu datang full time 2017. Marketnya kemana? Emang ada kendala atau enggak? Kalau bicara ring 1 udah habis sama sepupu gua tadi, leader gua. Kan leader gua udah lebih dulu jadi agent. Habis semua keluarga besar jadi nggak ada. Iya. Jadi market gua ya karena memang puji syukur kan gua tadi bekas guru. Jadi ya mantan orang-orang tua murid awalnya yang gua prospek. Tapi nggak banyak juga yang masuk. Ada murid-murid juga nggak bisa juga. Karena apa? Mereka rata-rata juga belum punya banyak penghasilan. Ya udah, singkat cerita, gua memanfaatkan gua punya modal nekat. Memang gua pada saat itu ya pokoknya udah modal nekat lah bisa dibilang, canvassing gua jalanin ya pada saat itu. Terus kemudian juga gua nekat minta referensi dari saudara, dari keluarga, dari teman. Jadi kalau dia di prospek nggak bisa, direkrut nggak bisa, ya udah gue minta referensi. Gue nggak malu, gue todong langsung. Ya udah, ada nggak yang Jadi nggak main kira-kira mikir langsung tawarin. kenapa? Nggak main mikir langsung tawarin aja udah. Iyalah, dulu mana ada kayak sekarang konsep-konsep. Gue belajar Ajar aja MDRT, boleh. ajar bleh. Oke, jadi singkat ceritanya lu kena hajar 2017 income 10 juta per bulan. Yes. Oke, teman-teman, gue kasih intro sebenarnya teman-teman. Ini Yosep Setiawan ya, ini orang yang sangat baik, benar-benar baik ya. Jadi beberapa leader kalau gue lihat dari Instagramnya ET7 punya leader, seringkali ketemu. Emang ET7 ganggu lu apa aja? Gue pengen tahu siapa yang ganggu lu sini. Ini yang ganggu siapa namanya? Sebutin aja atau Enggak. Gua malah berterima kasih sama kalian. Ini jujur ya, datang dari lubuk hati gue yang paling dalam. Enggak peres. Gua ngerasa, makanya kenapa luar biasa di Prudential, luar biasa di Five United ya. Gue berteman sama Erison, gue berteman sama Acong ya mungkin dari sejak lama lah ya, kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, ditambah lulu orang yang lain belakangan kayak Pendi, Lim, Octavianus, istrinya Leni, kemudian Ping Ping, ya itu sohib gue juga karena seumuran sama gue itu. Terus Seumuran ya Ping Ping ya? Gue kira 35 dia. kemudian si Robi ya, ada Robi Hartanto, ada Robi ya Grace gitu kan, ada Aan dan lain sebagainya lah, semua lah gue nggak bisa sebut satu-satu lah ya. Kalau nggak salah si Ebot juga dulu waktu Pro AAD bareng sama gue tuh, Bali Lombok tadi sebenarnya bininya dapat, gue tahu banget dia nyusul tuh pada saat itu tuh ya. Terus jadi gue sih terima kasih banget ya, dan pada dasarnya gue dari dulu memang berusaha kalau ada orang butuh bantuan gue pasti bantu. Pada saat gue bisa, gue bantu. Ya memang teman-teman dari ET7 kemarin banyak yang ketika nanya Pruwoks, nanya sama gue. Awalnya gara-gara si Acong. Mana si Acong ada nggak nih dia? Nggak ada ya? Acong mana Acong? Ada Acong nggak? Coba Acong harus dipanggil loh. Lim biasa dia. Ntar aku panggil ya. Udah biarin. Ya. Nah, oke. Ya memang pada saat aja itu, dia. pada saat itu ngobrol-ngobrol, oh lu bisa kok Pruwoks. Ya bisa lah, gue punya lisensi, gue ikut training udah berkali-kali. Ya kalau begitu ntar kalau ada tim gue yang mau belajar, lu aja dah. Ya awalnya si Acong tuh. Jadi udah satu persatu si Loloy dateng belajar Pruwoks gitu kan. Terus kemudian si apa namanya si Jimmy juga pernah tuh, si Aan ya, banyak dan ya? Ya ada beberapa lah, nggak banyak juga lah. Oke. Singkat ceritanya, manusia ini sangat-sangat luar biasa baik ya teman-teman ya. Jadi
Salah satu yang gue Gua amazed juga, ya hari ini ya gue minta tolong untuk ngajarin kita, padahal dia seorang yang sudah capai PCC. Angkanya wah, 1 miliar. Oh iya, penjual pribadi perlu cerah 1 miliar, tapi tenang, gue nggak nanya itu dulu. Itu clickbait nanti di terakhir, biar kalian stay. Ya, gue tanya dulu 2017 ke 2020, perjalanan lu pernah down kok? oh pasti pernah. Semua Downnya orang bagaimana? Down yang buat lu down apa? Pernah ada momentum yang lu ingin, udahlah gue salah jalan nih, ada nggak? sebenarnya ya kalau boleh gue jujur, gue sempet ya ini kembali ini gue agak-agak ini nih Son, agak-agak gue mau jujur tapi gue agak-agak hati-hati, jangan sampai Apa-apa, nanti jujur disalah aja. artikan. Di sini tidak ada Jangan sampai tutupan. jangan sampai disalah artikan. Tapi Ya. sebenarnya kalau kalau gue inget banget waktu lu Son jadi speaker di PM3-nya kita, lu bicara tentang mindset, di situ gue jadi selalu ingat bahwa kembali kepada mindset masing-masing. Karena mau kita berbisnis dimanapun, yang namanya masalah, yang namanya ibaratnya apa sih, itu friksi pasti muncul lah. Nah, memang kemarin gue sempat mengalami satu masalah dengan kantor pusat, dengan manajemen. Ketika tiba-tiba gue punya keanggotaan member PE gue di-cut. Nah, di-cut karena satu dan lain hal. Nah, akhirnya singkat cerita itu karena kesalahpahaman. Dan pada akhirnya gue Hmm. mengambil satu kesimpulan, ya itu wajar lah. Kenapa kita di perusahaan besar melibatkan banyak orang, di mana banyak orang itu walaupun kita mungkin satu misi, satu visi, tapi kan kadang-kadang saling silang pendapat, salah paham dan lain sebagainya itu pasti terjadi. Nah makanya singkat cerita, gue udah nggak lagi permasalahkan itu. Down-nya gue sebenarnya mungkin lebih banyak kepada ketika gue terlalu enak berada di zona nyaman. Income udah naik. 2000 ya income udah naik. 2018 habis promosi ada 4-5 bulan gue kagak ngapa-ngapain. Kan konyol itu. Habis promosi AD, sombong jasa, punya income 20 juta lebih, hampir 30 juta, tapi nggak ada. Ini akhirnya gue nggak langsung promosi setahun itu. Gue telat 1 tahun. Tadi kan di foto tuh ada tuh gue bareng sama si Robbie Grace, bareng sama Lenny, ya kan, bareng sama Ko Ala ya panggilannya ya, si Ya, Ko Sutanto ya, ya kok sama Susanto. sama si Edi Ain yang juga sama kan. Ya, Ya satu tadi ada lettingan sama foto lu ya. satu liting, padahal seharusnya gue duluan. Nah Hmm. itu sebenarnya gue udah kalah setahun. Nah itu jadi yang bikin gue down itu sebenarnya karena gue terlalu nyaman. Nah ini contoh nih sama nih ya. Walaupun teman-teman ya gue tau lah bercanda lah. Oh udah closing 1M tuh udah nggak usah kerja lagi, udah PCC, ngapain lu capek-capek? Emang lu pikir gue nggak punya target lain? Kan gue harus punya kejar target lain. Jadi down-nya itu sebenarnya lebih kepada ya itu tadi lah, menjaga mempertahankan Internal dari semangat. down-nya itu internal sendiri. Internal sendiri, lebih banyak internal sendiri. Oke. Jadi teman-teman ini singkat ceritanya 2017 karena nyaman membuat lu mati. Ya memang kalau perjalanan ya friksi-friksi dengan kantor pusat ya akan ada ya, tinggal hanya bagaimana kita menyikapi ya. Karena nggak semuanya situasi ya kita bisa kendalikan lah ya. Harus kita yang accept ya, kita harus yang accept mereka lah ya. Nah, singkat ceritanya 2017, 2018 lu prestasi, even lu Covid pun masih prestasi. Udah full time ya, tidak ada ngajar lagi ya. Enggak. Gue udah lepas ngajar itu ya di 2016 itu Son, yang ketika gue memutuskan full time, gue cut semua murid gue, tempat ngajar gue keluar semua, ngundurin diri. Oke, jadi istri lu kerja nggak bro? Atau usaha nggak? Gue pengen tahu. Nah, di 2016 itu istri gue masih kerja ngajar, dia juga guru. Jadi sebenarnya yang cocok dipanggil Lause istri gue karena dia guru bahasa Mandarin. Oh, Lause. Nah, ya dia jadi guru. Tapi di 2018 sampai sekarang dia full time jadi ibu rumah tangga. Ya bantuin gue juga sih di Pro. Oke, karena Jadi anak udah satu nggak ya. ngajar. Dua. Anak 2 ya. Oh, Covid tambah Anak 1 ya. Nakal sih Lause ini.
Kagak, ngaco. 2018 gue punya anak, Oke. makanya bini gue nggak bisa kerja lagi. Nah, fast forward sekarang ke intinya. Prucerah 1M. Nggak segampang orang banyak bilang, asuransi pendidikan, tabungannya apa sih, jelek lah, inilah, ono lah. Boleh tahu nggak, bro, sebelumnya apakah bagaimana sih proses closingnya lu dengan si orang tersebut? 1M per tahun ya, bro, bener? Lebih tepatnya 879 juta Oh, API per tahun. 80 juta sebulan bayar asuransi pendidikan. Bayar berapa tahun? Nah, bayarnya ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun karena dia dua polis. Waduh, kenyang si Yosep ini. Tiga, 35, tiga, 35%. itu 35% komisi gua. Luar biasa. Bagaimana proses perkenalan orang tersebut? Marketnya siapa? Lalu lu bagaimana ngomongnya? Bagaimana lu menjelaskan perucerahnya? Apa yang lu cerita, bro? Karena kan perucerah itu menurut gua sebuah produk yang kalau orang nggak ngerti ya, orang nggak akan berani jual. Bagaimana, Betul. Pak Yosep? Ya, sebelum gue jelasin, lu tahu nggak? Tadi gue jam 5 itu gue buka YouTube lu, gue cari, ada Prucerah. Gua tonton, nggak gue skip sampai selesai 1 jam 18 menit. Waktu lu 11 bulan yang lalu, bulan Juli tanggal 21. Percis nih, hari ini kan tanggal 21, itu 21 Oke. Juli dua ribu Luar dua puluh biasa satu. ya. Lu ngajarin produk Prucerah dan financial calculator. Itu gue Ya. nonton sampai full itu. Luar biasa ya. Ini gue nggak dapat AdSense dari YouTube nih. Harus gue tagih nih. Penontonnya setia nih ya. Dan Gimana, Pak Yosep? lu tahu nggak sebenarnya itu di video itu ada calon nasabah yang komen nanya mau masukin anaknya, lu nggak balas-balas itu, yang balas gua akhirnya tadi barusan, gua suruh japri ke gua. Lu lihat komennya ada. Kenapa gua nggak dapat notifikasi ya? Bagaimana nih? Waduh, gila ya. Nah, singkat Lanjut, lanjut. cerita, gua kenapa tadi cerita di 2016 gua ditawarin jadi GM oleh nasabah gue yang punya pabrik. Nah, singkat cerita dialah yang sekarang jadi nasabah gue yang buka produk Prucerah tadi. Nah, pada saat itu dia sempat memang mungkin dalam arti kata menguji gue, ngetes gue. Gue udah jadi agennya dia karena dia udah buka polis ketika itu di 2012 untuk polis mamanya dan kemudian polis diri dia sendiri ya, polis biasa lah ya. Kemudian gue bilang kalau saya nanti jadi tangan kanannya bos, saya nggak punya waktu buat ngejalanin Prudential. Ntar saya gimana ngelayani nasabah saya? Kan salah satunya ya keluarga bos juga kan nasabah saya. Nah, dari situ gue buktikan omongan gue full time dan dia melihat jejak rekam jejak gue, Con. Dia Dulu suka 2012 premi berapa? Gue potong sebentar. 2012 mah premi cuman 500 ribuan, nggak nyampe 1 juta. Jangan pernah meremehkan nasabah lama ya. Ya, dan guanya juga, Son, nggak berani bikin ilustrasi di atas 1 juta. Dulu mental gua kan mental anak ayam kali istilahnya, nggak berani gede-gede. Nah, singkat cerita, ketika keluar produk Prucerah tahun lalu, gue selalu kalau ada produk baru, ya kebetulan kan jadi member PC. Ketika itu member PC-nya belum dicabut. Kan kalau ada produk baru kan selalu yang jadi project pilot ibaratnya kan yang member PC kan, yang ditrainingin kan sama pusat kan. Dan gue ikut training Prucerah sampai kurang lebih 3 kali gue ikut di kantor pusat. Rajin ya, rajin lu nih guru ini ya. Ya gue cuma menang rajin doang, makanya kenapa sebenarnya kalau lu orang pada nanya gue Pruworks nanya apa, sebenarnya itu semua ada di Prupos, gue cuma menang rajin doang, lu orang juga bisa sebenarnya sendiri. Nah, gue selalu tawarin setiap ada keluar produk baru. Nah, gue selalu tawarin, tapi sebelum gue tawarin, gue harus ngeresep dulu ke dalam produknya. Kalau gue ya Son, gue harus ngeresep dulu ke dalam produknya. Ini produk bener-bener bagus nggak? Ini produk bener-bener pasti menguntungkan nggak buat nasabah? Kalau gue di sisi gue seperti itu. Nah, singkat cerita, gara-gara waktu acara PM3 online kita tahun lalu juga,
ada founder FP1, Cika Sandra Farel yang jadi speaker, ngomong salah satunya tentang Perut Cerah, kasih thumbnail dia punya YouTube Perut Cerah. Gua lihat, gua tonton, dan analogi tangga dengan lift itu yang bener-bener masuk ke gua, Son. Coba Nah, jelasin. ya, jadi kan ibaratnya teman-teman kalau yang nanti boleh lihat videonya YouTube-nya Cika Sandra Farel ya, Perut Cerah by Cassandra Farel, itu kan di situ dia pakai analogi. Kalau misalkan kita nabung di instrumen yang lain, kita berinvestasi di instrumen yang lain, itu ibaratnya seperti kayak kita bawa anak kita naik tangga ke lantai 18. Nah, tapi kalau lewat Perut Cerah, ibaratnya seperti kayak kita ngajak anak kita ke lantai 18 naik lift. Kalau kita di tempat lain, investasinya di tempat lain, kan tidak ada jaminan kita akan sehat terus dan kita pasti bakal nyampe dengan selamat di lantai 18. Bisa aja di tengah jalan di lantai 5 kepleset jatuh mati. Bisa aja mengalami celaka dan lain sebagainya. Tapi kalau tangga ketika mengalami resiko, anak nggak bisa meneruskan perjalanan sendiri ke lantai 18. Jadi bisa dipastikan anak belum tentu bisa nyampe. Oke. Kalau naik lift, langsung itu kan capai. langsung capai. Nah, analogi itu yang benar-benar masuk ke gua, Son, dan akhirnya gua sampaikan kepada nasabah gua. Tapi sekali lagi tadi berkah gua sebenarnya. Nasabah itu cut dulu sebentar. Teman-teman biar sama-sama nyambung. Boleh nggak? Gue kasih YouTube-nya Cassandra sebentar. Yes. 3 menit doang. Iya, nonton. Yuk, kita nonton. Ini yang atas benar ya? Yes, betul. Oke ya. Nah, coba diresapi baik-baik. Biar sama-sama enak, biar sama itu. Setiap orang tua pasti ingin anaknya bisa menyelesaikan sekolah sampai kuliah nanti. Orang tua yang bertanggung jawab tentunya akan bersusah payah celengin uang kuliah untuk anaknya. Mulai menabung sejak dini adalah keputusan terbaik karena akan menjadi lebih ringan tabungan setiap bulannya. Namun, selama periode menabung, di mana terkadang bisa memakan waktu belasan tahun, apakah ada kepastian orang tua pasti sehat terus? Bisakah kemungkinan di tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, sehingga tidak mampu melanjutkan tabungan untuk anaknya? Bagaimana jika ada tabungan seperti ini? Orang tua menabung sejak anak masih kecil hingga anak dewasa. Atau bisa juga memilih hanya menabung 5 tahun saja. Saat anak hendak kuliah, tersedia dana untuk penarikan tunai sekaligus, di mana dana ini bisa digunakan sebagai uang pangkal kuliah. Setelah itu, setiap bulannya tersedia dana untuk penarikan berkala selama 4 tahun ke depan hingga anak lulus kuliah. Apa hebatnya tabungan ini? Bukankah saya menabung sendiri juga bisa? Ya, tentu bisa. Apabila kita bisa yakin pasti sehat terus. Namun, yang namanya resiko kehidupan bisa saja datang ke setiap orang. Di tengah masa menabung, orang tua bisa saja terjadi sakit kritis, cacat tetap letak ataupun meninggal. Tentunya tabungan kita bisa stop saat itu juga. Nah, kalau tabungan ini bisa diteruskan secara otomatis loh, hingga periode menabung yang direncanakan selesai. Sehingga uang pangkal kuliah pasti tersedia, dan uang bulanannya pun juga pasti tersedia. Keren banget kan? Belum lagi ada bonus tambahan loh, berupa tambahan tunai berkala setiap akhir tahunnya dan tambahan di manfaat akhir jika ada. Kalau anaknya meninggal dunia sebelum selesai menabung gimana? Tenang saja, seluruh tabungan yang pernah disetor akan dikembalikan plus nilai tunai yang terbentuk. Itulah perbedaan jika tabung sendiri, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan tangga. Jika orang tuanya sehat-sehat terus, pastinya bisa mengantar anaknya sampai tujuan. Namun, jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, ataupun meninggal, maka anaknya tidak mungkin mencapai lantai 18. Sedangkan menabung di Perut Cerah, ibarat orang tua mau mengajak anaknya ke lantai 18 menggunakan lift. Waktu masuk lift, sudah pencet tombol 18. Jika tengah jalan orang tuanya sakit, cacat, atau meninggal, anaknya pasti tetap akan sampai di lantai 18. Perut Cerah,
Wujudkan masa depan cerah buah hati dengan pendidikan tinggi. Oke. Tangkap ya teman-teman ya semuanya. Oke, lanjut. Ko Yosep, tadi lu sempat cerita nasabah itu 2012 lu tawarkan perlu cerah karena lu anggota PC. Lanjut. Habis itu bagaimana? Iya, tawarin Prucerah tahun lalu 2012 jadi nasabah gua. Nah, Nah, singkat cerita, setiap ada produk baru, gua pasti tawarin ke dia. Nah, awalnya dia cuekin karena memang gue kalau nginfo ke nasabah memang awalnya gue pancing by WA awalnya buka omongan ya intens pribadi, baru kemudian gue bilang ini kebetulan lagi ada produk baru, mungkin boleh dilihat, dibaca, didengar. Pada saat itu gue cuma kasih videonya yang tadi jadi gue kasih aja video tadi, gue bilang gue suruh dia nonton, gue bilang nih ditonton deh, cuma 3 menit, bagus deh konsepnya. Nanti kalau memang itu boleh kita tukar pikiran, gue bilang begitu kan. Nah udah, awalnya singkat cerita nggak pernah dilihat, nggak pernah dibuka sama dia, dibaca. Termasuk ilustrasi yang gue udah bikinin buat anaknya. Nah, kenapa gue bisa berani bikinin ilustrasi setelah gue follow up kemudian adalah, jadi dari omongan awalnya, gue tanya, ngobrol ngalor ngidul tentang pendidikan, akhirnya dia bilang istrinya punya rencana mau kuliahin anaknya ke Amerika. Nah ya udah, karena istrinya bilang mau kuliahin anaknya ke Amerika, pada saat itu gue jadi kayak ada pintu masuk gitu loh, gue jadi dapet celah nih. Ya udah gue tanya, tahu nggak kira-kira biaya saat ini di Amerika berapa dari masuk sampai lulus. Gue juga pada saat itu keingetan anaknya Pak TJ Timotius, Pak Tim yang kuliah di sana. Nah, gue cari di YouTube, di Google juga biaya kuliah di sana rata-rata berapa, inflasi pendidikannya berapa. Ya udah, singkat cerita gue dapet lah angka 7 miliar. Ya, Cara ngitungnya? Ya seperti yang lo ajarin 11 bulan yang lalu di financial calculator, di videonya Prucerah lo, itu lewat situ. Jadi kita hitung biaya sekarang berapa nih present value-nya. Oh, sekitar 1,5 M misalkan. Kemudian anaknya kuliah di umur 18 berapa belas tahun lagi, 15 tahun lagi. Inflasi berapa? 10%. Ya udah, tinggal kita hitung present future value-nya berapa. Nah, dapatlah angka sebenarnya nggak bulat 7 M, Son. Jadi dapatnya 6,2 M. Ya udah, gue pikir gue buletin jadi 7 M karena kan belum dengan biaya hidup dan lain sebagainya kan. Ya, gue bikinlah ilustrasi ke dia seangka untuk dapat 7 M tadi dengan manfaat penarikan tunai berkala bulanannya 80 juta. 80 juta per bulan. Nah, ditambah kan lagi ada promo nih, ada campaign. Oh ya, teman-teman saya sarankan, gua mancingnya juga salah satu, biar ini kesannya kita ini bukan maunya kita sendiri, tapi memang dari kantor pusat. Buka Prupos di bagian Pro Leads, itu kan ada Leads Campaign. Ya. Nah, gue buka customer campaign, salah satunya ada nama dia, dapat campaign cerah ceria. Nah, karena ada nama dia tertera di situ, ya gue pancing dia. Bos nih bos, bos terpilih, terundang untuk dapat promo campaign. Nah, udah gue kirim juga. Nah, gue boleh izin share ya? Boleh bro, asal jangan share yang aneh-aneh. Enggak lah, gue mana ada yang aneh. Nggak salah lagi ya. Nih, lu tahu nggak tuh? Gue sampai capture tuh. Tadi gue lagi nonton video YouTube lu 11 bulan yang lalu tuh. Gue udah kasih ke teman-teman ke link ya. Jangan sampai orang luar yang baca denger lo. Orang kita nggak belajar lo ya. Oke, kan lanjut. Ada ini kan? Kan ada ini kan? Ya? Iya, dan ini teman-teman masih berlaku sampai tanggal 30 Juni loh. Masih ada kurang lebih 9 hari lagi lo, manfaatin lo, tawarin lo. Ya, buka Pruposnya. Siapa tahu nasabah yang terpilih selama ini teman-teman tidak toel-toel. Dan kali ya. Iya, dan orang-orang yang sekalipun dia kaya, berduit, senang yang namanya cashback. Ini kan dapat cashback nih. Cerah ceria, dapat cashback. Ya, di mana nilai cashback-nya per 1 kali pemberian adalah 1 bulan premi.
Kalau usia anaknya usia tahun berikutnya 1, 2, 3, dia bisa dapat di usia 4, usia 7, usia 13, bahkan usia 19. Kayak pertanyaan di 11 bulan yang lalu tuh, kan ada yang mau buat anaknya kawin katanya umur 34. Siapa yang nanya tuh dulu tuh 11 bulan yang lalu, kan di YouTube lu ada tuh. Kan nonton gua. Jadi itu. Nah, gua bilang sama dia, "Bos nih dapat cashback 3 bulan premi." Nah, orang kaya juga senang sama yang namanya cashback, teman-teman. Jadi saya yakin salah satunya yang membuat dia jadi oke adalah salah satunya karena ada cashback ini. Nah, kemudian saya juga memang bikin konten. Saya bikin konten, dibantu sama istri. Saya bikin konten. Nah, konten ini ya ditambahin caption sama istri saya, kemudian dikirimlah ke dia. Buat dia jadi bahan bacaan juga, teman-teman. Nah, bahan renungan. Nah, ini saya buat nih, teman-teman. Tuh. Kata-kata ini kan sebenarnya kalau memang orang tua itu sayang anak kan, mohon maaf ya, pasti dia akan menyentuh sekali, benar nggak? Jangan cuma bisa nanya, "Nak, kalau udah gede mau jadi apa?" Nah, begitu giliran anaknya bilang, "Saya mau jadi pilot, saya mau jadi yang kira-kira kuliahnya bakalan mahal." Nah, ntar kita yang berbalik jadi bingung, nelan ludah sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi saya cuma mau kasih pancingan. Nah, itu yang saya kirim sama dia. Nah, dari situlah mungkin dia juga jadi ada gambaran bahwa memang penting menyiapkan dana pendidikan buat anak, apalagi kalau dia punya impian mau kuliahin anaknya ke Amerika Serikat. Oke, Nah, jadi dari situ. dasarnya gua nggak lu japri dia ada produk baru, lalu lu iseng-iseng nawarin, baru lu enlighten dia bahwa pendidikan dia nanti usia 17 tahun, usia berapa lu hitung dengan financial planner, ya benar ya? Tapi Betul. nggak mungkin langsung tanda tangan kok, nggak mungkin. Itu Betul. percaya itu. Betul. Nah, pasti ada Benar. prosesnya kok, gue perlu tahu. Benar. Jadi gini, ya apa namanya, gue juga banyak belajar sama Cimari di grup EMDRT bahwa kita kalau di sini kan sebenarnya menjual konsep. Kita kan bukan mau jual produk, karena produk nggak ada yang sempurna. Ya kan, produk pasti ada plus minusnya. Tapi kalau konsep itu kan bisa membuat orang itu jadi tersadarkan, tercerahkan. Dan gue belajar orang kalau belum muncul kebutuhan di dalam diri dia, mau sebagus apapun kita punya konsep, produknya, mau dia punya duit sekalipun banyak, udah ready dananya, kalau dia merasa itu belum butuh, itu nggak akan mau dia tanda tangan. Nah, yang tadi gue bilang, Son, mungkin ini berkahnya gue. Berkahnya gue, puji syukur. Ya kalau ini sorry ya, di dalam keyakinan gue, karma baik gue berbuat tepat pada waktunya di bulan Mei menjelang Waisak. Bahwa mungkin karena ya itu tadi gue kalau dimintain tolong, dimintain bantuan, ngajar, ada yang nanya begini, gue pasti siap bantu selama gue bisa bantu. Luar biasa. Nasabah gue ini akhirnya closing setelah dapat insight dari orang lain, Son. Siapa? Jadi dia dapat insight dari pimpinan bank tempat dia buka rekening. Oke, bank apa dia kalau boleh tahu? Bank swasta terbesar lah di Indonesia. Di belakangnya ya. Nah, dia ketika itu ngobrol-ngobrol dan ya udah, singkat cerita, ya dia coba nanya nih ke BCA, ada nggak produk pendidikan, tabungan pendidikan buat anak. Nah, kemudian dia ingat gua, dia malah kasih proposal yang selama ini gua udah kasih nggak pernah dilihat. Dia kasih lihat proposalnya Perucerah kita kepada si pimpinan bank tadi. Dan si pimpinan bank itu melihat, membaca, mempelajari, dan akhirnya malah bilang, "Bos, saya harus akui, jauh lebih bagus Prudential punya, bos." Bentar, emang nasabahnya cerita kayak gitu ke lu? Yes, betul. Gila ya. Orang gue juga kaget, Son, kan dia selama ini nggak pernah ngeladenin gua.
Dia kalau baca WA pun cuma dibaca, balas pun cuma ya entar gitu kan. Ini tiba-tiba ketika gua menawarkan diri, boleh nggak main ke rumah? Oh ya udah boleh, main, datang aja. Nah mungkin dia di situ tuh udah ada mau Sudah omongan dapat. ke sana. Tapi kan gua nggak boleh apa ya istilahnya nggak boleh ini duluan kan. Ya udah gua ngobrol ngalor ngidul aja 2 jam lebih gua ngobrol ngalor ngidul. Singkat cerita begitu akhirnya wah ini udah kesorean nih. Dia juga kayaknya mau pergi nih bentar lagi. Ya udah gue coba langsung. Gue belokin omongan ke pendidikan, singkat cerita dari Bagaimana pendidikan lu gue tanya. belokinnya? Hah? Bagaimana lu belokinnya? Kan ngobrol 2 jam untuk belokin ke asuransi nggak gampang. Ya, jadi singkat cerita, ya gue ngobrol-ngobrol sama dia tentang ya kondisi sekarang, kondisi bisnis, ya bisnisnya maju, lancar, luar biasa. Wah ini tentunya berkat didikan dari orang tua. Gue bilang bersyukur banget lah punya orang tua hebat bisa bisa mendidik sehingga sekarang jadi sukses luar biasa seperti sekarang. Terus gue bilang, oh ngomong-ngomong pendidikan, nah gue langsung tembak. Gimana rencana dulu mau kuliahin anak di Amerika? Gue bilang begitu. Cuma Terus tanya gitu doang. proposal, iya gue tanya begitu, proposal saya gimana? Gue bilang begitu. Nah udah langsung dia bilang, oh ya kebetulan Pak Yo, kata dia. Saya jujur aja dapat insight dari orang lain. Dia bilang, ketika saya datang ke BCA Gading Serpong, tempat saya buka rekening, saya nanya ke mereka dan ternyata mereka malah bilang produk Bapak yang jauh lebih bagus. Jadi malah si pimpinan cabang itu menyarankan dia untuk buka sama gua. Dia sendiri ngomong begitu. Saya dapat insight dari si pimpinan BCA. Nah, karena dia udah yakin nama itu pimpinan yang notabene menurut dia adalah orang pinter, orang jago, orang ahli, ya udah dia ngomong sama gua. Nah, terus kemudian dia malah jawab HO buat kita di lapangan, teman-teman. Dia bilang apa? Pak Yo, kalau bicara nyiapin dana 7M, saya dananya sudah ada saat ini. Saya dananya udah ada karena dia punya omset setahun 500M. Kemudian kalau saya mau nabung bisa aja tiap bulan, tiap tahun saya nabung untuk mencapai angka sekian. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya bisa menjamin diri saya sendiri uang yang ada, uang yang saya tabung pasti bakal saya gunakan buat anak saya kuliah nanti. Oke. Di mana yang namanya bisnis itu sama seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, kalau ini saya udah nemu insight-nya, dia bilang. Saya di sini dipaksa untuk menabung. Dipaksa, karena nanti kan cairnya pada saat anak saya kuliah. Pada saat anak saya mau kuliah baru cair nih duit. Jadi nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diganggu-gugat. Kalau di instrumen lain, mau dia reksadana, mau dia saham, apalagi deposito, kan itu bisa dicairkan kapan aja di tengah jalan. Oke, jadi gitu, kepastiannya yang lu itu ya jual. Yes, kepastiannya. Tapi waktu dia bilang nabung selama 14 tahun, jadi ya tadi lu ngomong ya, 2 anak, 1 anak? 1 anak, enggak, 2 polis, yang satu 14 tahun, yang satu 15 tahun, karena anaknya usia 2 sama 3. Oke, 2 anak ya jadinya. Untuk 2 orang anak. Nah, pertanyaannya dia bilang begini, ada nggak kalau misalnya gue di tengah-tengah meninggal nih, dilanjutin kan sama Prudential? Ya. Dia nanti baru diambil ketika anaknya itu setelah masa tunggu 14 tahun. Ya. Benar ya? Koreksi ya, betul. Karena lu kan lebih jago untuk kalau ini kok. Nah, pertanyaan kalau anak gue belum usia 17 tahun bagaimana? Siapa yang ngambil? Ada tanya gitu nggak dia? Iya, kebetulan sih dia nggak nanya seperti itu, Son. Jadi dia sih cuma bilang ya nanya tentang payernya aja. Oh ini kalau ada apa-apa dengan orang tua nanti premi digratisin ya. Nah jadi dia nggak nanya nanti siapa yang akan nerima duitnya, dia nggak nanya seperti itu. Ini perlu cerah plus atau cerah biasa? Perlu cerah plus. Jadi termasuk penyakit kritis. Yes. Oke ya, kenyang makanya ya. Makanya
Rumah yang dicicil berapa tahun langsung dilunasin dengan segera, 1,5 tahun langsung dilunasin ya. Luar biasa ya, Brother Yosef ya, Lause ini ya. Teman-teman ada yang mau nanya soal perucerah, Anda boleh ketik ya pertanyaannya. Dia nggak nanya nih, 14 tahun. Kalau gue nggak bisa bayar, bagaimana gue pastiin gue bisa bayar selama 14 tahun? Kan preminya cukup gede dan itu lama sekali. Bagaimana lu handling kok? Ya Ada nanya? jujur enggak, dia nggak nanya seperti itu. Gua kan dari awal udah bilang, ini setor selama 14 tahun, ini setor yang satu selama 15 tahun. Dan memang mungkin dia merasa karena dia masih muda, Son. Dia baru 32, Son. Oke. Jadi karena dia merasa itu masih masa produktif dia, 15 tahun lagi kan umur dia baru 47 kan. Oke. Dia merasa dia juga sehat dan lain sebagainya, jadi dia nggak khawatir. Mungkin juga dia secara langsung dan nggak langsung dia udah sadar. Karena memang dia sebenarnya udah punya UP lumayan gede sama gua. Berapa gede, Bro? Total 7M lah ada. Oke, bagaimana caranya lu maintain customer itu, Bro? Kan biasanya orang kaya kan nggak gampang di maintain. Apa yang lu lakukan dari 2012 berarti hampir 10 tahun yang lu kenal ya? Itu Ya, jadi gini. kenal dari mana? Kenal dari mana ini? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bilang, ya kadang-kadang yang namanya berkah itu kita nggak tahu datangnya dari mana. Yang penting selama kita ini menyiapkan diri kita untuk menjadi wadah yang besar, kita membekali diri kita dengan value yang baik lah. Gua sih berusaha sama nasabah-nasabah gua, apalagi terutama ya ini nasabah premium ya. Gua berusaha bukan cuma sekedar jadi agent. Bukan cuma sekedar jadi tenaga pemasar buat mereka. Gue berusaha masuk ke dalam keluarga mereka, menjadi seperti layaknya kayak Keluarga. teman, kayak sahabat, kayak keluarga. Jadi gue udah deket banget memang karena selama menemani perjalanan dia dari bukan siapa-siapa sampai sekarang sukses luar biasa. Ya terutama kalau dia butuh sesuatu tentang pelayanan polis, ya memang gue langsung akan berikan, gue langsung akan bantu, gue langsung akan support, gue nggak nunggu lama, gue fast respon. Termasuk kalau ketika dia mau merit, dia butuh bantuan nih, mau pemberkatan, ya udah gue bantu. Padahal cuma jadi perantara doang, bukan gue yang ngurusin, gue cuma ngubungin orang yang melaksanakan aja, udah cuma jadi perantara. Terus kemudian waktu ya, Palu gak ada. Apa yang lu mau gue ada. Udah intinya begitu aja. Sampai gue pada saat itu ngurusin cateringnya. Gue ngurusin catering. Padahal gue juga gak tahu, gak ngerti ya. Tapi kan kita kan bisa nanya. Kita kan bisa cari tahu dari yang lain. Lu ada nggak yang mau apa ini nih ada orderan catering begini? Gitu, udah gitu aja. Jadi intinya lu melakukan approaching nasabah tersebut dari 2012, preminya kalau nggak salah tadi lu ngomong 500.000 ya awalnya ya? Ya, dari 500 ribuan sekarang ya kalau yang ditambah perucerah mungkin udah 1M lebih per tahun. Karena yang sebelum perucerah aja bulanan 30 juta mah ada dia. Kalau orang bilang, wah hoki lah Yosef, benerkah pandangan itu sebenarnya, Bro? Iya, seperti yang lu juga sering bilang, Son, kan hoki itu sebenarnya adalah ketika kita punya kesiapan, ya kan? Ya sebenarnya hoki itu dalam artian kitanya siap nggak? Kitanya punya attitude, punya mental nggak? Terus kesiapan itu bertemu dengan kesempatan. Ya udah itulah jadi hoki kalau menurut gua. Karena kitanya sendiri yang udah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan berkah itu sendiri. Nggak ada pesan sponsor ya kok? Nggak ada ya dari gue ya? Nggak ada. Diserang gua di grup leader nanti dikira, wah Edison. Nggak ada. Ada makanya kan gua, kenapa kok? Lanjut. Makanya kan gua udah bilang, jujur dari lubuk hati gua yang paling dalam, kalau sama foundernya ET7, gua mah disuruh ngapain gua pasti mau. Jangan gitu kok. Disuruh. Oh, enggak lah, karena gua tahu lu berdua nggak mungkin nyuruh gua yang aneh-aneh, itu tahu gua. Gua udah kenal lu kan lumayan lama berdua masih Acong. Jadi Acong mau minta tolong apa, mau minta tolong temenin, mau minta tolong ini, sampai mau minta traktir makan juga gua traktir. Nah, itu lu teman-teman di sini nih harus baik-baik nih sama leader-leader lu berdua. Ini berdua manusia langka ini ya. Jadi harus baik-baik sama lu punya leader. Kalau lu mau dapat hoki, mau dapat berkah, lu harus baik juga sama banyak orang.
Oke, jangan terlalu banyak puji kok, nanti gue terbang kok. Oke, lanjut kok. Pertanyaannya dari Sundoro. Cashback cerah-ceria 30 Juni hanya untuk nasabah terpilih atau new business bisa kok? Yang Bisa. mungkin yang 1, 2, 3 dapat 4, 7, 9 ya tadi ya? Ya. Ini gue Itu share lagi bisa ya. untuk nasabah baru? Bisa. Kalau Boleh yang lu share itu, screen lagi kok? Boleh lu share screen ya, lagi? kalau yang customer campaign tadi itu Pru kan udah melihat tuh. Dia udah pasti GIO, bro. Yang case campaign, jadi orang tua nggak dicek? Enggak, karena kan dia tahu datanya si orang tua di Pru kan dia punya track recordnya. Berapapun premi nggak bakal dicek? Enggak bakal. Oh, yang atas ya itu ya? Yang nomor 1 poin, boleh gedein nggak kok? Sorry. Ya, gue gedein ya. Ya. Kalau yang nomor 1, Nah. ini adalah tambahan uang pangkal. Kalau masa tunggunya 8-9 tahun, masa tunggu cair, itu dapatnya 2 kali ekstra manfaat penarikan tunai berkala. Tapi kalau di atas 10 tahun, dapatnya 4 kali. Kalau produknya tahun lalu kan nggak ada pembagian ini. Mau 8 tahun, mau berapa tahun, masa tunggunya dapatnya 4 kali. Oke. Sorry, Ya, kalau koreksi gua. Nasabah lu usia 2 dan 3. Berarti dia ambil 14 tahun, dia dapat 4 kali tambahan penarikan langsung sekaligus. Benar? yes, betul. Lalu di usia 2 dan 3 dia dapat tambahan premi cashback di usia 4, 7, 7, 13. 13. Karena Ya, 19 dia karena lewat nggak dapat ya. iya, karena 18 sudah cair. Cukup paham ya teman-teman ya. Cukup paham. Ini bagus loh hari ini level up-nya kita loh, benar-benar berfaedah sekali. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan soal Prucerah, gua akan close soal Prucerah, kita akan lebih inti. Ada pertanyaan dari Prucerah? Harusnya Prucerah gampang ya. Ternyata gue baru kaget, ternyata YouTube gue dinonton sampai 2.600 orang. Hebat juga tuh YouTube ya. Oke, thank you Ko Yosep. Sekarang gue masuk ke pertanyaan sesi ketiga, bagian terakhir. Nah, singkat ceritanya, seorang guru hampir kalau bisa dibilang dari vakum 2011 ke 2012 hampir 2011 ya, 2011 hampir 11 tahun ya. Ya. Menurut lu bisnis ini seperti apa kok? Kalau menurut gua ini adalah bisnis yang sangat layak untuk diperjuangkan dan sangat layak untuk terus dipertahankan. Kenapa? Teman-teman, ya karena ya gua salah satu dari sekian banyak orang yang sudah membuktikan selama kita tetap mempertahankan, tetap stay di sini, tetap setia di sini, pasti itu semua akan memberikan hasil berkah buat kita. Dulu gue boro-boro bermimpi jadi PCC. Enggak, Star Club aja gue nggak berani. Dulu paling banter target gue cuma Rookie Club. Ya, makanya ketika 2018 gue capai, udah stop tuh. Nah, karena ya itu tadi. Makanya kenapa di situ gue langsung ubah mindset gue. Dan sekali lagi, ini nggak ada kong kali kong. Jujur nih teman-teman yang hadir di sini, gue bukan bermaksud mau ngangkat-ngangkat si Erison terus, enggak. Tapi memang kenyataannya, gue juga ucapin terima kasih. Mungkin teman-teman yang udah join sebelum 2017, lu inget nggak Son waktu acara di di Ciawi yang kita goal setting yang ada Dokter Dandung, yang si Dokter Dandung jadi speaker. Nah, kan lu yang undang, terus kita sempat makan siang bareng karena gue jadi MC pada saat itu. Ya, yang dia cerita tentang 4 kan ya gue di situ banyak belajar juga dan gue merasa ya memang kita semua di sini bisnis yang sangat luar biasa. Harus kita pertahankan dan harus kita tetap perjuangkan terus apapun yang terjadi. Kalau bicara tentang pasang surut itu udah biasa, itu udah hal yang lumrah. Orang bisnis dimanapun pasti, tapi tinggal tergantung mindset kita. Gue makanya nggak mau yang namanya berlama-lama terlalu senang. Udah cukup kemarin-kemarin. Gue sekarang udah berusaha bener-bener ngelupain. Cuman lu orang aja nanya Prucerah. Gue jadi keinget terus tuh. Tadi ada yang nyebut si Ira komisinya 300 juta belum OR katanya. Komisi gue 543 juta tepatnya Ira kalau lu pengen tahu. Makanya dilunasin ya.
Bisa ngelunasin rumah, bisa ngelunasin mobil. Bayar gua tahunan lunasin bulanan, bro. Bayar tahunan bulanan. tahunan. Waduh, dahsyat ya teman-teman ya. Gila ya. Luar biasa ya. Lanjut. Jadi kenapa lu bilang lu ayo perjuangkan? Karena lu sudah membuktikannya kok. Up and down Wah, salah satu jadi. orang up and down itu udah biasa, dan ini bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena gue ngerasain banget, gue bisa punya aset, gue bisa punya banyak hal, gue bisa nyekolahin anak di sekolah bagus, gue bisa bangun rumah 3 tingkat, gue bisa beli mobil dan lain sebagainya. Pokoknya banyak berkah yang gue bisa dapatkan. Dan yang paling gue nggak bisa temukan di tempat yang lain kalau menurut gue adalah di sini gue bisa punya banyak kesempatan, semakin besar bisa nolong orang, bisa bantu orang. Karena gue udah ngerasain pengalaman waktu bokap gue sakit, waktu calon mertua gue sakit, itu nggak ada asuransi, itu luar biasa teman-teman. Dulu gue bantuin bini gue waktu masih jadi pacar, ngurusin surat keterangan miskin. Dimana buat sebagian orang, apalagi kalau yang tadinya orang itu orang berada, orang mampu, orang kaya, tiba-tiba harus mengemis kepada pemerintah untuk bikin surat keterangan miskin. Itu kata miskin itu kan sangat-sangat apa ya, bisa dibilang rendah gitu. Tapi ya udah, terpaksa. Kenapa? Nggak punya duit, nggak ada BPJS pada saat itu. Kalau kita mau diobatin di rumah sakit umum aja, rumah sakit sekelas rumah sakit umum harus menunjukkan surat keterangan miskin tadi. Itu ngurusinnya kesini ke sono, udah kayak main bola, ditendang sana, tendang sini. Gue ngerasain sendiri. Makanya pengalaman-pengalaman itulah yang gue bawa, dan gue berusaha pancarkan kepada semua nasabah gua, calon nasabah gua. Jadi lu dengan niat baik bahwa asuransi bisa membantu banyak keuangan orang ketika mereka sedang sakit atau meninggal. Itu Luar biasa ya. Kok ya, gila ya Koko Yosef hari ini, gila lu, beneran. Faedahnya dalam sekali teman-teman ya. Tips buat anak-anak yang menjalankan bisnis asuransi, do dan don't-nya apa, Koko Yosef? Kalau boleh kasih tips buat kita untuk belajar dari lu agar stay. Karena gue lihat Ko Yosef ada salah satu menurut gue ya panutan ya teman-teman ya, karena dia humble ya. Oke ya, mungkin yang udah kenal beberapa kali udah ngomong, nah dia humble. Ini Hatta nggak usah dijawab. Ada pertanyaan Sari kelewatan tadi. Prucera nggak bisa ganti premi ya, perjalanan nggak bisa otak-atik ya kok. Ya, si Rainer tuh nanya tuh. Ya, Prucera nggak bisa. Semua produk tradisional nggak bisa. Kecuali PKKS yang bisa di-upgrade. Tapi kalau Prucera kayak Prucinta bro, nggak bisa di-upgrade di tengah jalan, kecuali nanti ya buka baru. Oke, kejawab ya. Ini Prucera selesai ya. Gua kalau kata nggak usah dijawab itu. Nanti masalah ini direkam ini ya. Oke. Kok tips dan trik do dan don't untuk anak-anak yang ingin menjalankan, bukan anak-anak lah ya, orang-orang yang berpartner dengan Prudential, apa yang harus dilakukan dan don't-nya apa? Apa yang harus dilakukan kalau menurut gue sama seperti para leader hebat, speaker yang lain. Kita ini sebenarnya cuma cukup 2 sih, follow the system, follow the leader. Udah itu aja. Karena gue membuktikan, dulu gue nggak ikutin sistem, dulu gue nggak ikutin leader gue. Makanya kenapa gue 6 tahun tuh udah kayak ya ibaratnya ngomong enggak gitu loh. Dan bener-bener nggak dapat apa-apa istilahnya sebenarnya, karena dapat tapi ya udah nggak lama hilang lagi. Tapi kalau di sini gue udah membuktikan sendiri sejak gue ikutin sistem PM3 gue dateng, dan sampai sekarang gue berusaha kalau nggak ada hal yang tidak mendesak, urusan keluarga, urusan klien, gue pasti datang tiap Senin ke kantor. Ya ini mohon maaf ya buat leader-leader yang udah jadi leader di sini juga ya, tetap biar bagaimana kalau menurut gue kita walaupun udah jadi leader hebat, leader besar tetap datang. Kenapa? Karena mungkin kita bisa dapat satu aha moment dari speaker yang datang hari itu, walaupun mungkin speakernya ngomong sama 1 jam, 1 jam setengah, kesannya biasa aja, nggak hebat-hebat amat. Tapi mungkin ada satu yang ngeklik banget di kita, sama seperti yang tadi gue cerita, temennya Erison si Tunggul Sembiring, siapa tadi? Tunggul Bolon. Nah, terus kemudian follow the leader. Udah dah pokoknya nurut aja apa kata leader, karena leader nggak mungkin menjurumuskan kita.
Leader itu luar biasa. Dia pengen kita sukses. Dia pengen kita jadi tumbuh hebat, tumbuh besar. Kalau misalkan kita tidak sependapat dengan leader kita, itu biasa. Tinggal dicari titik temunya, solusinya. Karena memang karakter antara dua orang yang berbeda. Jangankan kita sama leader kita yang bukan saudara sekandung. Yang kembar identik aja ada yang masih berbeda. Itu wajar, itu biasa. Cuman yang kita cari adalah poin pentingnya. Kita di sini sama-sama mau maju, sama-sama mau sukses, sama-sama mau berhasil. Udah itu aja. Kesampingkan yang lainnya. Jadi do-nya follow the system, follow the leader. Udah. ET7 gimana nggak hebat? Gue tahu kok ada level up, ada hari Sabtu apa tuh namanya di Rajapuri. Level up juga, bro. Oh, level up juga, teman. Level up-nya online. Onsite sama offline. Nah itu, walaupun gue mau datang, cuman gue kan nggak diajak, jadi gue juga nggak berani datang. Jangan bahaya. Perbicaraan seluruh dunia nanti. Hitungannya bahaya itu. Itu bahaya. Jadi, itu bahaya banget itu. Bahaya banget. Ya, jadi itu. Do-nya itu aja udah teman-teman. Saran gue di sini udah itu aja lah ya. Terus don-nya adalah, kalau menurut gue, don-nya jangan baper. Jangan baper. Lu baru habis closing gede, lu jangan terlalu seneng kelamaan. Kenapa? Lu seneng kelamaan, lu bahaya. Lu lama-lama bisa tenggelam juga. Makanya gue nggak mau. Gue udah goal setting, gue udah tercapai, gue ubah goal gue sekarang. Gue mau naikin, gue mau COT, gue mau, ya kalau kata era Dede mau PCC leader. Oke Pak, gue kejar Pak. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, gue pengen kayak si Erisan sama si Acong yang tiap tahun PCC gitu kan. Nah, don-nya jangan baper. Habis closing gede jangan baper, nggak closing juga jangan baper. Ya, di pre-look nasabah juga jangan baper. Udah biasa ya? Tuh bisnis ini mah namanya ya berkaitan dengan penjualan ya udah biasa lah. Terus kemudian ya mungkin kalau jadi leader ya gue belum merasa sebagai leader hebat lah, tapi gue juga berusaha gitu ya. Kita sama-sama nih punya tim, punya agent yang mungkin juga kadang ya begitu semangatnya, yang kadang susah dibilangin. Ya jangan baper juga sebenarnya. Jangan baper juga. Karena kalau kita udah jadi leader, kita masih baperan, waduh bagaimana ntar dengan tim kita? Bahaya. Ini ada pertanyaan Japri ke gua nih kok. Sorry nih, gua akan flashback balik ya. Ini pertanyaan disuruh minta tolong, suruh tanyain. Kalau misalnya orang tua dan si anak meninggal bersamaan, bagaimana? Kalau anak kan meninggal premi dibalikin selama masa penabungan, benar ya? Ya. Kalau anak dan bapaknya mati berbarengan, bagaimana? Ya, pada prinsipnya kalau dari apa yang saya pernah ikutin di trainingnya, pokoknya kata kuncinya di anak. Kalau anak itu meninggal, mau dia meninggal sendiri atau meninggal berbarengan, jadi otomatis yang dibalikin adalah preminya. Jadi nggak akan keluar yang namanya dana pendidikan. Karena secara logika kita berpikir pun, kalau anaknya udah meninggal, itu dana pendidikan buat siapa? Kan peserta utamanya, tetangga utamanya udah meninggal. Kan nggak mungkin dia dikuliahin. Oke, jadi kejawab ya. Oke, pertanyaan last. Karena kita level up kita tidak boleh lama-lama. Pantat bosen, pantat pegel. Pegel. Goal setting emang apinya ada berapa kok sekarang? Apinya ada berapa? Kita panas nih. Udah berapa api lu kok? Api murni. Ya, penjual pribadi berapa? Direct berapa? Aduh, kalau bicara direct mau malu gua, tim gua nggak begitu jalan. Ini berapa kok sekarang? Direct gue 1,1. Wah, lu luar biasa ya. Jadi Ade nggak perlu setahun ya kok? Nggak perlu setahun ya Ade ya? Nah, iya. 5 penjualan bulan pribadi? Ade. Penjualan pribadi? Penjualan pribadi gue 990. Ya 1M lah sama yang masih nunggu belum issued. Sama-sama Bonanza berarti udah hampir 2M ya? 1,9. Udah see you in Miami sekarang ya, sombong ya. Gua mah nggak mau sombong, karena buat gua karena belum resmi, walaupun itu nasabah udah bayar tahunan sih udah aman ya. Tapi nggak boleh sombong juga lah. Nggak boleh sombong kita ya. Tapi tetap gua doain kita semua ketemu nanti di Miami 2023. Woi, bahasanya keren ya.
Kok goal settingnya tadi sempat lu bilang ketika sudah capai, lu tidak boleh berpuas diri, lu sudah capai PCC Miami, apa yang lu goal setting buat nanti? Mungkin tahun ini, 5 tahun lagi, dan apa yang bisa lu lihat dari Prudensial bisa bawa lu sampai sejauh apa, dan itu ada pertanyaan terakhir dari gua kok. Oke, kalau goal setting gua yang masih menjadi PR dan pasti akan gua kejar sekuat tenaga adalah gua mau capai production club dari segi leader. Karena buat gua pribadi, kalau pencapaian pribadi, produksi pribadi itu nggak long lasting, dia punya gaungnya nggak long lasting. Tapi kalau leader menurut gua itu adalah salah satu bukti keberhasilan kita. Kenapa? Karena sekali lagi bisnis prudensial itu bukan ibaratnya maaf ya, bukan tujuan akhirnya itu sebagai penjual kan, kita bukan sebagai pribadi kan, sebenarnya mau bangun tim di sini, mau bangun bisnis kita di sini kan sebenarnya. Dan gue juga merasa sebenarnya nasabah udah banyak, udah lumayan juga berasa, udah mulai kayaknya gue harus ngembangin tim. Makanya kenapa gue mau jujur juga, makanya gue mau terima kasih sama lu orang sekali lagi semua yang ada di sini, leader-leader hebat. Karena banyak yang pada luar biasa support gue, dukung gue untuk ngembangin tim, karena banyak yang mau berbagi juga, mau gue deketin juga, mau gue tanya-tanya juga, mau gue ambil auranya juga. Iya, karena gue merasa bisnis prudensial itu adalah, bahkan gue pernah baca kan di salah satu majalah Forbes lah ibaratnya kalau bahasa orang Jawa. Forbes gitu kan. Jawa itu kan masih dalam kurun waktu berapa ratus tahun lagi juga nggak bakal pilot itu perusahaan. Jadi ini udah bisnis besar, bisnis luar biasa. Jadi kita di sini tuh kalau nggak jadi team builder, kalau nggak bangun tim, wah itu kalau menurut gue masih belum. Makanya goal gue adalah gue minimal mau capai start club leader, PCC leader kalau bisa. Gue mau bangun tim. Karena jujur gue jadi top second agent year to date di Pipe United dan top 5 leader saat ini ya karena produksi pribadi bukan produksi tim. Every leader pasti dari seorang penjual yang hebat kok, tenang kok, pasti lo akan jadi seorang leader yang hebat. Amin, amin. Thank you. Ko Yosep Setiawan, Lause, orang yang sangat baik hati ketika kita kalau misalnya orang di Vibe ya, ini teman-teman ini salah satu leader yang paling terbaik yang pernah gua kenal, sangat humble. Thank you ya Ko Yosep, teman-teman leaders, teman-teman tim yang ada yang ingin saya thank you silakan unmute. Thank you Ko Yosep. Sorry kalau bisa on cam lagi di jalan, masih pulang dari itu di bandara. Hati-hati bro. Iya, thank you juga. Thank you ya. Thank you ya. Makanya di jalan juga denger nih. Iya, sorry nih gue juga lagi drive. Oke. Thank you Bro Yosep. Thank you juga, thank you juga. Thank you juga semuanya. Ya, thank you ya, hari ini berfaedah banget. Ko Yosep, thank you banget. God bless ya, Ko. God bless you too. God bless you all. Thank you semuanya. Bye semuanya teman-teman. Akhir dengan level up ini dengan dari Ko Yosep. Thank you hari ini ya semuanya. Thank you Ko Yosep. Bye semuanya. Ya. Selamat pagi. Thank you.